Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Pada part 3 ini tentang anabolisme. Kompetensi dasar yang mau kita pelajari yaitu masih sama dengan materi tentang enzim dan katabolisme, yaitu menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses fotosintesis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan proses kemosintesis. Anabolisme adalah reaksi pembentukan atau sintesis zat-zat sederhana menjadi zat kompleks. Contohnya, proses fotosintesis dan proses kemosintesis, di mana fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari, sementara kemosintesis membutuhkan zat kimia sebagai sumber energinya. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar terlihat bahwa molekul-molekul sederhana akan dirangkai menjadi suatu senyawa yang terikat antara molekul yang satu dengan yang lain dengan bantuan energi. Dari gambar dapat kita simpulkan bahwa anabolisme bersifat endoterm atau endorgonik, di mana dia akan membutuhkan energi yang dibutuhkan pada saat penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Fotosintesis terjadi di dalam sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas. Perhatikan gambar di samping. Organel-organel dari sel tumbuhan, salah satunya kloroplas, yang di dalamnya terdapat membran tilakoid yang mengandung zat hijau daun atau sering disebut dengan nama klorofil, yang membantu proses terjadinya proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida, serta nanti akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Perhatikan reaksi kimia di bawah ini. Pada reaksi terlihat 6CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 6H2O atau air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan membentuk C6H12O6 atau glukosa ditambah 6O2 atau oksigen. Pada saat pemecahan 6H2O membentuk 6O2, itu terjadi pada reaksi terang, sedangkan pada 6CO2 menjadi C6H12O6 akan terjadi pada reaksi gelap. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih detail pada proses yang selanjutnya. Baiklah, kita akan membahas tentang fotosintesis, di mana fotosintesis terbagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama yaitu reaksi terang. Reaksi terang terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama reaksi siklik, yang kedua reaksi non-siklik, dan yang ketiga reaksi fotolisis air. Perlu diketahui bahwa reaksi terang terjadi di membran tilakoid atau grana, yang lebih tepatnya terdapat di organel sel yang namanya kloroplas. Baiklah, kita akan membahas tentang reaksi siklik. Reaksi siklik terjadi pada fotosistem 1, di mana fotosistem 1 memiliki panjang gelombang 700 nanometer. Tahap pertama, foton, yaitu energi cahaya matahari. Foton itu berasal dari kata foto yang artinya cahaya, yang akan ditangkap oleh fotosistem 1 atau membran tilakoid dengan panjang gelombang P700 nanometer yang akan menghasilkan energi yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Selanjutnya,
Energi ini akan dibawa ke fotosistem yang akan ditangkap oleh FD atau ferredoxin, kemudian ke PQ atau pastoquinone, kemudian ke kompleks sitokrom yang nanti akan menghasilkan energi, di mana ADP akan terbentuk ATP yang akan menangkap fosfat sehingga terbentuklah ATP. Kemudian energi ini akan dibawa ke PC atau plastocyanin yang memiliki energi yang rendah yang akan dikembalikan lagi ke fotosistem 1 atau pusat fotosistem, di mana setelah kita lihat reaksi siklik itu akan menghasilkan ATP. Berbeda dengan reaksi non siklik. Kalau reaksi siklik itu berupa siklus, siklik itu siklus, maka dia berputar begitu. Sedangkan reaksi non siklik itu bukan suatu siklus. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi non siklik. Pada reaksi non siklik, foton akan ditangkap oleh panjang gelombang 680 nanometer atau fotosistem 2, di mana pada saat penangkapan foton akan terjadi eksitasi energi yang akan ditangkap oleh akseptor primer yang akan dibawa ke PQ pastoquinone, kemudian ke kompleks sitokrom yang akan menangkap ADP dan menghasilkan ATP, kemudian dibawa ke PC atau plastocyanin yang akan ditangkap oleh fotosistem 1 dengan panjang gelombang P700 nanometer yang akan tereksitasi menghasilkan energi yang akan ditangkap oleh akseptor primer dan diteruskan ke FD atau ferredoxin, di mana akan menghasilkan NAD+ dan di situ nanti akan ada enzim NAD+ reduktase, di mana akan meminta hidrogen sehingga menghasilkan NADPH. Pada reaksi non siklik dihasilkan yang pertama ATP, yang kedua NADPH. Selain itu akan terjadi fotolisis air, di mana pada saat penangkapan foton pada fotosistem 2 akan terjadi fotolisis air. Air atau H2O akan dipecah menjadi 2H+ ditambah setengah O2 ditambah 2 elektron, di mana pada saat penangkapan air tadi oksigen akan dilepas ke udara, kemudian elektron akan dipecah dan ditangkap oleh akseptor primer, disalurkan ke akseptor primer. Kemudian untuk hidrogen akan membantu pada saat pembentukan NADP+ untuk membentuk NADPH. Jadi pada intinya, pada reaksi terang itu akan menghasilkan oksigen, sementara ATP dan NADPH akan dibawa ke reaksi gelap. Baiklah, yang kedua kita akan membahas tentang reaksi gelap atau sering disebut dengan siklus Kelvin-Benson. Reaksi gelap terjadi di stroma. Hasil dari reaksi gelap yaitu glukosa atau C6H12O6 yang pada tahapan reaksi gelap terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama fiksasi CO2 oleh RUBP, yang kedua reduksi APG menjadi PGAL, dan yang ketiga regenerasi RUBP. Selanjutnya perhatikan siklus Kelvin berikut. Pada proses yang pertama, fiksasi, terjadi pengikatan CO2 oleh RUBP yang dibantu dengan enzim Rubisko. Terbentuklah 3 fosfogliserat. Pada saat 3 fosfogliserat
membentuk 1,6 bifosfogliserat membutuhkan bantuan ATP sehingga terbentuk 1,3-fosfogliserat. Kemudian 1-fosfogliserat dengan mengikat NADPH membentuk NAD+ dan melepaskan fosfat, terbentuklah G3P atau glyceraldehyde 3-fosfat, di mana akan terjadi reduksi membentuk G3P, di mana akan terbentuk dua bagian, G3P untuk tahapan regenerasi RUBP dan G3P untuk pembentukan glukosa. Selanjutnya, G3P akan mengikat ATP untuk membentuk ribulosa bifosfat atau RUBP sehingga akan terjadi siklus fiksasi lagi pengikatan CO2. Begitulah siklus terus berputar untuk siklus Kelvin pada reaksi gelap. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di tilakoid atau grana, sementara reaksi gelap terjadi di stroma. Sumber energi reaksi terang berupa cahaya matahari, sementara reaksi gelap berupa ATP dari reaksi terang. Tujuan pada reaksi terang tujuannya mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, sementara reaksi gelap bertujuan mengikat karbon dioksida. Produk reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen, sementara reaksi gelap menghasilkan glukosa atau karbohidrat. Kebutuhan cahaya reaksi terang itu membutuhkan cahaya, sementara reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Artinya, pada reaksi gelap tidak harus terjadi pada malam hari. Yang terakhir yaitu kemosintesis. Pada kemosintesis, Ibu tidak akan membahas secara detail karena ini sudah dibahas di kelas 10 pada proses biogeokimia. Pada proses kemosintesis yang terkenal itu nitrifikasi, di mana nitrifikasi itu ada dua proses, yang pertama nitritasi dan yang kedua nitratasi. Nitritasi yaitu proses pengubahan amonia menjadi nitrit, di mana dibantu oleh bakteri yang namanya nitrobakter. Kemudian pada saat nitratasi, pengubahan nitrit menjadi nitrat sehingga bisa digunakan oleh tumbuhan dalam bentuk protein dan karbohidrat yang akan dibantu oleh bakteri yang namanya Nitrosomonas. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Pembeda yang pertama yaitu sumber energi. Pada fotosintesis itu membutuhkan cahaya, sementara kemosintesis itu berupa zat kimia. Yang kedua, pelaku. Pada fotosintesis itu organisme berklorofil, sementara kemosintesis itu organisme tidak berklorofil. Yang ketiga, bahan dasar. Fotosintesis itu CO2 dan H2O, sementara kemosintesis itu CHONSP, glukosa, nitrat, sulfat atau fosfat. Kemudian yang keempat, hasil. Untuk fotosintesis itu berupa karbohidrat, sementara kemosintesis itu karbohidrat dan senyawa lain. Kemudian yang kelima, tempat berlangsung. Untuk fotosintesis itu kloroplas karena di dalamnya ada klorofil, sementara kemosintesis itu pigmen semacam klorofil. Jadi berbeda dengan fotosintesis. Oke, selesai untuk materi tentang anabolisme. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, and see you, bye, dadah.